Kalau punya bisnis kuliner di era digital sekarang ini, wah seru sekaligus bikin pusing ya kan? Di satu sisi peluangnya gede banget, pelanggan ada di mana-mana. Tapi di sisi lain, rasanya kok kayak lari di tempat terus. Nah, hari ini kita akan coba bedah satu ide mendasar yang bisa banget mengubah cara Anda melihat bisnis. Kedaulatan brand. Nah, ini dia. Pertanyaan yang mungkin bikin kita semua, para pebisnis kuliner, suka nggak bisa tidur malam. Pertanyaan soal omset hari ini, soal target mingguan, soal gimana caranya dapur tetap ngebul. Ini pertanyaan yang sangat valid, sangat penting, tapi ini adalah pertanyaan seorang pelaris sprint. Sekarang coba deh kita geser sedikit fokus kita ke pertanyaan ini. Ini bukan lagi soal napas pendek, tapi soal napas panjang. Ini bukan pertanyaan seorang sprinter, tapi pertanyaan seorang pelari maraton. Pertanyaan ini bukan cuma soal bertahan hidup hari ini, tapi soal membangun bisnis yang fondasinya kokoh, yang punya masa depan. Dan inilah inti dari kedaulatan brand. Oke, biar gampang, kita akan bedah perjalanannya jadi 6 bagian. Kita mulai dari jebakan pertumbuhan yang sering gak kita sadari. Terus kita bedah 2 fungsi vital, distribusi dan retensi. Kita juga akan lihat kenapa repeat order itu istimewa banget. Gimana cara praktis bangun kanal sendiri, strategi cerdas biar kita menggunakan platform bukan bergantung, dan akhirnya, apa sih artinya jadi brand yang berdaulat? Oke, kita mulai dari yang pertama, jebakan pertumbuhan cepat. Marketplace itu jujur aja kayak minuman berenergi buat bisnis kita. Begitu diminum, wes, langsung dapat tenaga. Jangkauannya luas banget, orderan masuk terus. Enak banget rasanya kan? Tapi, coba dia bayangin, kalau bisnis kita setiap hari cuma minum itu aja, apa yang terjadi buat jangka panjangnya? Nah, disitulah letak risikonya. Dan inilah masalahnya yang seringkali kita nggak sadar. Proses kita say hello ke pelanggan baru, sama cara kita melayani pelanggan yang udah bolak-balik beli, ternyata semuanya lewat pintu yang sama, marketplace. Prosesnya jadi campur aduk. Nah, saat 2 hal ini jadi kabur, kendali kita atas aset kita yang paling berharga, yaitu hubungan dengan pelanggan, pelan-pelan terkikis. Yuk kita bedah lebih dalam lagi, distribusi versus retensi. Keduanya penting banget, tapi keduanya adalah 2 pekerjaan yang sama sekali beda, dan butuh alat yang beda juga. Coba deh lihat bedanya. Distribusi, ini jagoannya marketplace nih. Anggap aja kayak kita lagi nyebar brosur di festival musik yang super rame. Tujuannya apa? Ya biar sebanyak mungkin orang baru lihat kita. Sifatnya transaksional, kenalan, beli, udah. Nah kalau retensi, ini beda cerita. Ini tuh kayak ngundang orang yang sama buat makan malam di rumah kita. Tujuannya bangun hubungan, ngobrol, biar mereka nyaman. Sifatnya relasional. Masalahnya muncul saat kita berusaha ngajak orang makan malam, tapi di tengah-tengah kebisingan festival musik itu. Nggak nyambung kan? Nah, fenomena ini kita sebut aja fungsi gabungan. Maksudnya gini, saat pelanggan nemuin kamu, coba produkmu, suka banget, dan pengen pesen lagi, semua proses itu terjadi di dalam satu rumah milik orang lain. Praktis banget. Tapi secara strategi, ini kayak kita numpang nyatuin ruang tamu buat pelanggan setia sama teras depan buat tamu baru di rumah orang. Ya kita nggak punya kendali penuh dong sama relasi yang udah kita bangun susah payah. Sekarang kita fokus ke repeat order. Kenapa sih pesanan dari pelanggan yang itu-itu lagi penting banget? Kenapa harus kita perlakuin beda? Cara paling gampang lihatnya gini. Pesanan pertama itu ibarat kencan pertama. Si pelanggan masih coba-coba, masih lihat-lihat, cocok nggak ya sama produk kita? Tapi pesanan berulang, wah itu artinya mereka ngajak kencan kedua. Artinya hubungan udah mulai terbentuk. Nah aneh kan kalau kita memperlakukan kencan kedua sama persis kayak kencan pertama, dikasih promo yang sama kayak orang baru, itu kan kayak kita nggak menghargai usaha mereka buat balik lagi. Sayang banget. Jadi kenapa harus repot-repot dipisahin jalurnya? 1, biar kita nggak perlu terus-terusan bakar duit ngasih diskon gede cuma buat bikin pelanggan setia kita balik. Mereka kan udah suka. 2, kita bisa ngobrol langsung sama mereka tanpa perantara, tanpa filter. 3, dan ini yang paling penting, repeat order itu berubah statusnya. Dari yang tadinya cuma transaksi yang kena potongan komisi, jadi aset data pelanggan yang kita miliki sendiri. Dan ingat ya, tujuannya itu bukan buat kabur dari marketplace, tapi buat punya keseimbangan. Oke, mungkin sekarang di kepala Anda udah muncul pikiran, wah ribet ini, bikin kanal sendiri pasti mahal, pusing. Tunggu dulu. Konsepnya tuh sebenarnya jauh lebih simpel dari yang kita bayangin kok. Prinsipnya cuma 3 langkah sederhana. Pertama, penemuan. Biarin aja pelanggan nemuin brand kamu pertama kali di marketplace. Itu panggung audisi terbaik, gratis lagi. Kedua, undangan.
Pas pesanan pertama mereka datang, jangan lupa selipin undangan khusus. Bisa kartu ucapan makasih yang ada QR code ke nomor WA admin, atau tawaran spesial buat orderan berikutnya kalau lewat jalur langsung. Ketiga, koneksi. Nah, jalur langsung inilah yang jadi jembatan kita. Disinilah kita mulai ngebangun database, ngebangun fan club kita. Jadi poin utamanya bukan cuma pindah tempat jualan. Bukan. Yang berubah itu struktur hubungannya. Dari yang tadinya hubungan kita dimoderasi sama platform, sekarang jadi hubungan langsung antara kamu dan pelangganmu. So, strateginya tuh bukan milih salah satu, bukan marketplace, atau kanal langsung. Strategi paling cerdas itu hybrid. Kita pakai kekuatan marketplace buat dapetin orang baru, sambil pelan-pelan bangun aset kita sendiri. Biar makin jelas ya, anggap aja marketplace itu sebagai kanal akuisisi, tempat cari pelanggan baru. Terus, kanal exposure, biar makin banyak yang kenal. Dan kanal distribusi awal. Pakai aja kekuatannya buat 3 hal ini, maksimalin. Nah, sebaliknya, kanal langsung kita itu perannya beda. Ini jadi, kanal repeat order, rumahnya para pelanggan setia. Terus, kanal komunikasi langsung, tempat kita bisa ngobrol apa adanya. Dan yang terakhir, kanal manajemen loyalitas, tempat kita ngasih perlakuan spesial buat mereka. Ada satu kalimat yang ngerangkum semuanya dengan pas. Tujuannya bukan untuk keluar dari platform, tetapi untuk memiliki alternatif. Ini bukan soal anti-platform, sama sekali bukan. Ini soal jadi pro-brand sendiri. Ini soal punya rencana cadangan. Jadi kalau suatu saat algoritma berubah, atau komisi naik gila-gilaan, bisnis kita nggak langsung oleng. Kenapa? Karena kita punya fondasi sendiri. Kita punya pilihan. Dan kita sampai di bagian paling penting, kedaulatan brand. Ini tuh bukan cuma soal teknis, bukan soal pasang ini, itu. Ini soal perubahan cara kita mikir, soal mindset. Ingat kan 2 pertanyaan di awal tadi? Nah, kedaulatan brand itu adalah proses kita pelan-pelan geser fokus. Dari yang tadinya mikirin gimana dapat order hari ini, jadi mikirin gimana ya caranya biar pelanggan ini tetap sama kita 3 tahun lagi. Dari pelari sprinter jadi pelari maraton. Jadi, kesimpulan praktisnya apa dong? Gini, membangun kedaulatan brand itu bukan proyek bangun candi yang butuh waktu semalam. Sama sekali bukan. Kedaulatan itu dibangun dari satu kebiasaan simpel tapi konsisten. Kita secara sadar misahin pintu masuk buat pelanggan baru dan pintu khusus buat pelanggan setia. Sesimpel itu. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Pertanyaannya bukan lagi apakah platform itu penting. Ya jelas penting, kita semua tahu itu. Pertanyaannya sekarang adalah, udah belum brand Anda mulai ngebangun jalur VIP buat para pelanggan paling setia? Karena masa depan brand Anda, fondasinya dimulai dari sana.